Nah, ikhwah, ya inilah pentingnya kita ada prioritas ya dalam beramal. Mana amalan-amalan yang perlu kita prioritaskan, misalnya birrul walidain dengan sholat sunnah. Mana yang harus kita depankan? Birrul walidain, karena lebih wajib dibanding sholat sunnah. Ya, kita ingin sholat, tiba-tiba ibu kita manggil, tolong nak, kamu pergi ke sana dulu. Aduh, mas saya mau sholat sunnah. Ya tidak. Ya, sama dengan ini Pak. Ketika kita berpuasa sunnah misalnya, lalu kemudian ada ya silaturahim kepada kerabat terdekat yang silaturahmi kan wajib, yang jarang kita ketemu dan dia sudah menyiapkan makanan, tiba-tiba kita puasa. Maka jadi lihat dulu konteksnya Pak ya. Tapi kalau walimah orang 1000 orang dia nggak tahu kita puasa atau tidak, ya tetap puasa Pak ya, kecuali kalau kita diundang khusus, kita tamu, lalu kemudian dengan dia sudah siapkan makanannya, menggembirakan hati saudara kita, maka ya kita batalkan puasa. Sama dengan Yaumul Bid. Yaumul Bid juga Pak puasa sunnah, sama dengan puasa Senin Kamis ya. Namun kita lihat Pak, kalau saudara yang mengundang kita ini adalah orang yang paham dan kita menganggap dia tidak kecewa, karena ada orang Pak, orang senang kalau kita makan di rumahnya. Saya kira semua kita Pak ya. Tapi kalau cuman ketemu di jalan, terus ayo Pak mampir di rumah Pak, dia nggak ketemu. Tapi kalau dia sudah janjian, saya tunggu ya, kapan ya, nanti saya siapkan yang terbaik. Lalu kita datang, maaf mas saya lagi puasa. Dia udah seharian mungkin pergi ke pasar nyari makanan buat kita, lalu kita nggak makan, kecewa hatinya. Di antara amalan yang disenangi Allah adalah memasukkan rasa gembira. Jadi lihat konteksnya. Ya, untuk ibu-ibu ya puasa sunnah harus izin dengan suaminya, karena wajib memenuhi panggilan suami. Kalau suami menginginkan, lebih wajib daripada puasa sunnah. Jadi ini intinya Bapak Ibu, pentingnya kita berilmu. Ya, saya kemarin lihat ada seorang Pak, sujudnya lama ketika sujud terakhir. Imam sudah mau salam dia masih sujud. Nah ini kan bagus sujud, dia mungkin pernah mendengar hadis bahwasanya memperpanjang doa bagus. Iya bagus. Tapi tidak pada saat kita menjadi makmum. Mengikuti makmum wajib, memperpanjang doa sunnah. Mana yang didahulukan? Wajib. Oh, jamaah haji banyak juga itu Pak. Mengusap hajar aswad, hukumnya apa Pak? Sunnah jika mampu. Tapi hari ini Pak, tidak mungkin kita melakukan itu kecuali dengan ya makanya saya hampir sudah 10 tahun nggak pernah cium hajar aswad. Gimana setiap melihat Allahu Akbar. Kecuali beberapa tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu saya dampingi pejabat, wah 5 orang di askar. Nah, itu pada itu. Ya ini sunnah saja, tapi kadang-kadang kita anggap wajib. Sehingga sewa orang apa namanya itu? Ada yang sewa 500 real itu Pak. 5 orang timnya itu orang Indonesia. Ya. Maka pentingnya jamaah kita. Ada lagi kemarin Pak, saya sholat, ada orang imam lupa bacaannya setelah Al-Fatihah, lupa. Kebetulan kami semua yang di belakang juga nggak tahu bacaannya apa. Dia berhenti, diulang lagi sampai 3 kali. Ya, akhirnya Pak, dia ruku, sujud, sebelum salam dia sujud sahwi. Membaca ayat sesudah Al-Fatihah hukumnya apa Pak? Sunnah. Bahkan nggak baca pun nggak apa-apa. Bahkan kita mengatakan kul huwallahu ahad, langsung sujud nggak apa-apa, ruku nggak apa-apa. 1 ayat nggak apa-apa, qra'u ma tayassara minal Qur'an. Namun imam ini sujud sahwi, waduh gimana? Nah ini ya, jadi nggak bisa mengetahui ilmu. Jadi memang beginilah tipikal kita Pak Ivan.